Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Farezi dari Rombel PAPP atau Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 7101499216. Di sini saya akan menerangkan mengenai standar and codes seorang guru dari bab 6, yaitu dari buku The Ethical Teacher Elizabeth Campbell. Oke, kita akan membahas mengenai akuntabilitas moral dan profesionalisme. Menyadari pengaruh besar dan berpotensi sangat merusak yang dapat dilakukan oleh anggota profesi lain yang terhadap orang awam. Masyarakat umum dapat secara wajar meminta agar mereka mengurangi standar etika tertentu. Dan cara yang sama, mengenali potensi pengaruh baik atau buruk yang dapat dilakukan guru terhadap muridnya. Harapan seperti itu juga masuk akal. Dalam banyak hal esensi profesionalisme ditentukan prinsip-prinsip etika yang mengatur tidak hanya perilaku profesional yang diharapkan, tetapi juga semangat komitmen dan bertanggung jawab yang mereka wujudkan baik sebagai praktisi individu maupun rekan kolektif. Bab ini akan membahas mengenai cara yang lebih resmi menerapkan perilaku etis yang berkaitan dengan pengajaran dan menyimpulkan bahwa sementara kode, pernyataan, dan standar etik jika dibuat dengan baik mungkin setidaknya bermanfaat inspirasional. Mereka tidak cukup sebagai kendaraan untuk meningkatkan etika. Banyak dari para ahli yang menulis di bidang akuntabilitas moral sebagai aspek penting dari profesionalisme sejati, mengomentari dua karakteristik khusus pendidikan yang menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan profesi, kerentanan luar biasa dari mereka yang dilayani, dan sifat wajib sekolah. Mereka yang bertanggung jawab atas kesehatan fisik dan mental anak-anak di sekolah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa anak-anak dijauhkan dari bahaya. Dua kondisi ini, kerentanan yang melekat pada siswa terhadap tindakan guru, baik atau buruk, dan kehadiran mereka yang tidak sukarela di sekolah, menciptakan keadaan ketidaksetaraan dan ketergantungan bagi siswa dan bagi guru, keadaan tanggung jawab moral yang meningkat. Ketergantungan di pihak siswa membuat banyak orang menyimpulkan bahwa tanggung jawab total atas hubungan tersebut terletak pada profesional, yang harus memastikan bahwa hubungan itu menguntungkan bagi orang lain, bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, bahwa hubungan tersebut tidak dieksploitasi. Hugh Socket telah menulis panjang lebar tentang kebutuhan kritis mengembangkan kepercayaan di antara guru, murid, dan masyarakat pada umumnya sebagai elemen yang mendalam dari akuntabilitas profesional. Menulis secara luas tentang profesional dan orang lain yang melayani kepentingan masyarakat seperti guru, polisi, Edwin Delet berpendapat bahwa orang-orang yang memegang posisi kepercayaan lebih berkewajiban daripada anggota masyarakat umum untuk memenuhi standar moral yang lebih tinggi. Dalam setiap kasus, Mahkamah Agung menolak untuk membedakan secara tajam antara standar tinggi, etika, dan perilaku yang berhak diharapkan masyarakat dari guru ketika mereka memenuhi tugas publik mereka dan standar yang diharapkan dari guru dalam kehidupan mereka. Guru menempati posisi kepercayaan dan keyakinan dan memberikan pengaruh yang cukup besar atas siswa mereka sebagai akibat dari posisi mereka. Dalam pendidikan internasional, badan pengatur organisasi yang mengatur diri sendiri, perguruan tinggi guru, dewan pengajar, dan asosiasi profesional semacam itu semakin banyak digunakan untuk dibuat untuk tujuan antara lain yang berkaitan dengan standar praktik profesional, untuk mengatasi kekhawatiran tentang akuntabilitas, penegasan profesionalisme, dan premis etis yang harus mendukung keduanya. Dia dengan bijak berpendapat bahwa etika profesional tidak dapat dipaksakan, karena menurut sifatnya mereka harus diinternalisasikan untuk menjadi bagian dari kesadaran kolektif dan hati nurani individu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai standar formal dan kode standar dari etika. Tidak ada profesi yang benar-benar dapat eksis tanpa kode etik untuk memandu perilaku anggotanya. Dokter, pengacara, dan pendeta memiliki kode etik mereka, tetapi guru hampir tidak dapat dikatakan seperti itu. Sebelum mereka mengembangkan semangat profesional yang dicirikan oleh standar ENCODE 107 dengan kesetiaan pada standar etika yang diakui, mereka tidak dapat disamakan dengan profesi yang dipelajari. Hal ini dikutip dari Menteri Pendidikan Ontario tahun 1950. Menteri di tahun 1915 membahas arti semangat profesional, yang artinya menyatukan dalam misi moral bersama dengan guru-guru lain di masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan yang menggabungkannya menjadi kesadaran serius bahwa panggilan yang dipilihnya hanyalah satu, untuk dihormati dan dilestarikan secara etisnya.
Jika kode etik atau standar memiliki kekuatan untuk menggerakkan guru ke dalam kesadaran seperti itu, maka saya yakin mereka dapat melayani tujuan vital. Nah, dengan kehadiran mereka, mereka dapat memungkinkan guru untuk menerapkan lensa etis yang sadar pada pandangan mereka sendiri tentang praktik sehari-hari, maka mereka layak dipromosikan sebagai komponen penting dalam profesional. Dalam mendefinisikan kode etik sebagai strategi yang memberikan pedoman umum untuk praktik pendidikan pada khususnya dan terbuka untuk untuk interpretasi yang jauh lebih luas daripada yang diizinkan oleh hukum. Haynes berpendapat bahwa kode bersifat umum menurut desainnya, namun lebih spesifik daripada etika yang luas. Prinsip benefits atau non-maleficence di mana mereka didirikan dan bahwa mereka harus secara bersamaan idealistis dan praktis. Prinsip-prinsip seperti non-maleficence, apa yang tidak dibolehkan, dan beneficence, apa yang harus dilakukan, diekspresikan dalam kode etik secara signifikan, akan memengaruhi penerapannya. Menurut Bull bahwa mungkin untuk menyetujui kode etik, untuk mengajar yang menentukan apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang membuka perdebatan tentang apa yang harus dilakukan oleh guru, akibatnya kode seperti itu adalah serangkaian larangan untuk guru. Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Yang pertama, menganggap bahwa semua perilaku diperbolehkan kecuali dilarang. Dan yang kedua, memerlukan perincian dari semua perilaku yang diperbolehkan. Penggunaan potensial untuk kode etik yang dirancang dengan baik mencerminkan advokasi Nancy Freeman tentang ketergantungan pada standar etika formal yang berbeda dari moral pribadi atau reaksi narulia. Sebagai satu-satunya rute profesional untuk menyelesaikan dilema tempat kerja, guru jelas dapat menggunakan beberapa bimbingan profesional untuk membantu mereka menavigasi dan mereka melalui kompleksitas etika dan dilema yang menimpa mereka dalam praktik sehari-hari mereka. Perilaku etis dan resolusi dilema idealnya didukung melalui penghormatan abadi berdasarkan pengetahuan etis. Dan pengetahuan etis seperti yang dibahas di sini tidak dapat direpresentasikan secara memadai dengan mencoba mengukirnya dalam sebuah kode, karena itu tidak semata-mata berkaitan dengan prinsipnya. Sebaliknya, jika dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut, karena secara kesadaran diungkapkan dan dipahami dalam nuansa praktik apa. Kode dapat memberikan dasar untuk mengatur diri dan dapat membantu membangun kepercayaan pada guru dan mempertahankan integritas guru di mata publik. Kode etik profesional memang membantu dan perlu, tetapi itu saja tidak cukup. Sesuai dengan kode, tanpa membuat komitmen terhadap cita-cita dan nilai-nilainya, berarti hanya memberikan penampilan perilaku etik. Yang dikutip dari Sergio Vanni. Secara teoritis, seseorang dapat mengambil standar kode etik yang sama atau berbeda dan menerapkannya dengan cara yang sama sekali berbeda pada situasi dan dengan demikian menghasilkan tanggapan yang cukup bervariasi. Namun, ini adalah poin kuncinya. Ini menyorot betapa minimnya manfaat pengabdian semacam ini terhadap ajaran etis yang diformalkan dalam penyelesaian konflik moral. Maka dari itu, guru perlu meningkatkan pengetahuan etis mereka dengan cara yang memungkinkan dengan cara mereka. Sebagai profesionalitas individu dan anggota kolegial dari kelompok kolektif untuk membangun hubungan antara prinsip-prinsip abstrak dan situasi yang konkret. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari bab 6 ini yaitu pengetahuan etika dibutuhkan melalui kode dan standar yang diformalkan saja, tetapi melalui misi kolektif di mana guru sepenuhnya sadar akan hak pihak moral mereka dan keyakinan mereka memiliki pengaruh etis yang mendalam pada siswa. Beberapa guru dengan jelas mewujudkan orientasi etis ini dalam pekerjaan mereka. Soket menggambarkan 3 guru seperti itu yang dipraktiknya dia hubungkan dengan basis moral yang didasarkan pada kebijakan. Demikian pula Richardson dan Spencer Manner in Teaching Project serta Jackson et al. Studi Moral Life of School yang keduanya diperkenalkan di bagian 1 memaparkan kita kepada para guru memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam apresiasi kita terhadap pengetahuan etis. Contoh-contoh seperti itu menunjukkan kebajikan dalam tindakan dalam semua kompleksitas dan kontradiksinya. Dengan membuat ini lebih terlihat secara katalis untuk didiskusikan profesionalitas yang berkelanjutan dan bangunan pengetahuan etis, guru mungkin dapat memenuhi harapan bahwa mereka kompeten secara etis dan bertanggung jawab secara moral.
Dan singkatnya, alih-alih mengandalkan standar etika untuk mencoba memandu praktik guru, kita harus menjadi praktik etis yang sebagai standar profesionalitas normatif bagi guru. Oke, sekian dari saya yang apa yang saya dapatkan dan semoga bisa dipahami. Dan apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.